Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya menjalani pembelajaran walau hanya dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu komponen ekosistem. Dibuka bukunya ya anak-anak. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar. Jadi gambar apakah ini? Ya, di situ ada gambar jerapah, ada gambar gajah, ada gambar ikan, ada gambar pohon. Nah, akan belajar apakah kita hari ini? Ya, betul. Kita hari ini akan belajar tentang ekosistem. Jadi materi yang akan dipelajari pada pembelajaran ini yaitu yang pertama komponen ekosistem, kemudian pengertian ekosistem, satuan ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan jenis makanan hewan. Apa itu ekosistem? Nah, sebelum itu anak-anak bisa membaca bukunya di halaman 3. Di situ ada teks bacaan mengenai ekosistem. Jadi, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi bisa dilihat di bawah itu ada gambar ikan, ada gambar rusa, ada gambar matahari, pohon. Nah, jadi ekosistem itu adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti gambar di bawah itu ya. Kemudian ada komponen ekosistem. Jadi komponen ekosistem ini ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, kita bisa lihat gambar di sebelah kiri itu ada biotic components atau komponen biotik. Di situ ada jangkrik, ada angsa, ada pohon, kemudian manusia. Nah, itu semuanya namanya komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen berupa makhluk mati. Contohnya, situ ada air, ada temperatur, ada udara, ada atmosfer, kemudian ada cahaya atau sinar matahari. Kemudian satuan ekosistem. Jadi, satuan-satuan ekosistem yang pertama individu. Individu merupakan makhluk hidup yang tunggal. Contohnya seekor ayam, seekor ikan, sebuah pohon, dia makhluk hidup, kemudian dia yang tunggal. Sedangkan populasi itu kumpulan makhluk hidup suatu spesies yang sejenis menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di situ ada rumput teki, dia sejenis dan dia banyak. Kemudian dia tuh menempati suatu daerah tertentu. Kemudian yang di bawahnya ada gambar populasi ulat bulu. Nah, dia sejenis dan lebih dari satu. Kemudian komunitas, kumpulan dari populasi yang berbeda dan hidup bersama di suatu tempat. Contohnya itu seperti gambar di bawah, ada jerapah, dia populasi, tapi dia berhidupan satu tempat dengan gajah, dengan pohon, dengan singa. Walaupun mereka beda-beda jenis, tetapi mereka hidup bersama di suatu tempat. Kemudian ada jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat. Nah, ekosistem darat merupakan ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Contohnya, di sebelah kiri ada hutan hujan tropis dan di sebelah kanan ada padang rumput.
Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Maksud Ibu ekosistem perairan. Ekosistem ini dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Jadi, ekosistem ini dibagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Air tawar contohnya ada di gambar sebelah kanan, kemudian air laut di sebelah kiri. Yang terakhir adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat atau ciptaan manusia. Nah, biasanya ekosistem ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contohnya sebelah kanan yaitu ada ekosistem sawah, itu dibuat oleh manusia, dan juga bendungan. Nah, kemudian di halaman 5 anak-anak bisa membaca bukunya tentang jenis-jenis makanan hewan. Next. Jadi jenis makanan hewan. Jadi hewan berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Jenis hewan karnivora yang pertama itu adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan ini termasuk golongan yang dikenal buas. Kemudian hewan ini dikenal juga bisa bergerak cepat, gigi taringnya tajam, kukunya runcing, dan penciumannya juga tajam. Sedangkan hewan herbivora itu jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakan, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, dan rumput. Jadi hewan herbivora ini tidak memiliki gigi taring, hanya saja memiliki gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Nah, di sini ada contoh gambar karnivora, yaitu burung elang, ada singa, ada harimau, kemudian ada hiu, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh hewan herbivora, kita bisa lihat sendiri, ada gajah, ada unta, ada kerbau, ada panda, kelinci, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah omnivora. Jadi, omnivora adalah hewan yang suka memakan daging maupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segalanya. Hewan omnivora ini selain memiliki gigi taring yang tajam, hewan ini juga memiliki gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Contohnya di situ ada simpanse, ada juga orang utan, ada bebek, kemudian ada ayam, dan ada luwak di situ. Ya, cukup sekian dulu pelajaran materi dari Ibu. Kemudian ada tugasnya. Tugasnya itu adalah carilah dan gunting gambar-gambar hewan pada majalah atau koran, minimal 5 contoh hewan. Kemudian buatlah tabel besar pada kertas karton seperti contoh pada buku. Di buku ada contohnya pada halaman 8, atau file yang telah Ibu kirim pada Classroom juga bisa dilihat di Classroom. Di situ ada Ibu kirim file contohnya. Setelah itu tempelkan gambar yang sudah digunting. Setelah selesai, foto hasil kerja kalian dan kirim pada Classroom. Selamat mengerjakan. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.